Bab 121. Jennifer berjalan ke sana kemari di dalam kamar. Karena di lantai kamarnya ada karpet, jadi tidak ada suara dia berjalan dan tidak ada orang yang mendengarnya. Sekali gagal, maka Jennifer akan mencobanya lagi. Sekarang Ravindra sangat baik pada Isabel. Di satu sisi, karena di dalam perut Isabel ada anaknya. Di satu sisi, karena Isabel memberikan pertama kalinya kepada Ravindra. Jadi, di dalam mata Ravindra, Isabel adalah orang wanita yang suci dan bersih. Tetapi, kalau kesucian Isabel sudah rusak, setelah berpikir sampai ke sini, Jennifer pun mengeluarkan senyuman yang sinis. Asalkan Isabel sudah hancur, Ravindra, aku mau melihat bagaimana kamu membayarnya. Kalau saja ada gosip nyonya muda kita dari Finance Group bersama dengan laki-laki lain, aku takut Ravindra sendiri juga tidak bisa bersembunyi dari hal ini deh. Kalau saja ada gosip nyonya muda kita dari Finance Group bersama dengan laki-laki lain, aku takut Ravindra sendiri juga tidak bisa bersembunyi dari hal ini. Tetapi foto yang ada di tangannya itu tidak cukup untuk menghancurkan Isabel. Kecuali dia menjebaknya lagi. Hanya saja kalau dia bisa bersama dengan laki-laki lain. Isabel, aku mau lihat bagaimana kamu bersembunyi. Jennifer pun menghubungi seseorang. Lalu setelah selang beberapa waktu pun terdengar suara dari dalam teleponnya. Halo? Ketika mendengar suara mabuk dari orang itu, Jennifer merasa sangat marah. Tetapi, demi rencana yang akan dia buat, dia pun memilih untuk menahan emosinya dan berkata, "Kamu masih bisa mengajak Isabel keluar sekali lagi tidak?" Orang yang mabuk itu berkata, "Ajak dia keluar ngapain? Sekarang dia bukan hanya tidak memperdulikanku saja, bahkan ia sudah tidak peduli pada ibuku. Mau bilang apa juga dia tidak akan percaya." Jennifer, aku sudah melakukannya sesuai yang kamu suruh. Kamu sudah cukup belum? Pas sekali. Aku tidak ada uang lagi. Kamu bisa mengirimkan beberapa juta buat aku tidak? Mendengar suara Andika yang bersendawa karena mabuk, walaupun dia hanya berbicara dengannya melalui telepon, ia sudah merasa jijik dan mau muntah. Orang yang tidak kompeten seperti ini juga berpikir untuk menunduh dirinya. Jennifer ingin sekali langsung menutup telepon itu. Tetapi, sekarang ia masih membutuhkan Andika. Jadi, sekarang ia tidak boleh macam-macam dengannya. Baik, aku kirim kasih kamu 2 juta lagi. Andika, kamu bisa lebih profesional sedikit tidak? Jennifer tidak bisa menahan dirinya dan berkata, "Emangnya kamu tidak mau mengembalikan jabatan kamu yang dulu? Pikirkan saat dulu kamu punya uang, betapa bahagianya waktu itu. Ada berapa banyak wanita yang langsung datang untuk memelukmu." Andika yang ada di dalam telepon pun tertawa licik. Itu semua dulu. Sekarang, aku bahkan tidak ada pekerjaan.
Perusahaan itu kalau dilihat memang aku yang mendirikannya. Tetapi sekarang aku bahkan sudah diusir keluar dan tidak mempunyai hak untuk berbicara. Jennifer, aku sudah cukup menemanimu. Kalau kali ini masih tidak bisa mengembalikan uang itu, kamu datang buat tebus utang saja. Ketika aku baru kenal sama kamu, orang yang aku suka adalah kamu. Kamu demi bisa bersembunyi dariku, sengaja menodorkan Isabel untukku. Baik, melihat status wanita ini yang masih belum berpengalaman, aku juga tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, kamu bukan hanya mau menghitung Isabel, tetapi juga mau menghitungku. Kamu kira aku tidak tahu? Karena Andika sedang mabuk, jadi ia mencurahkan semua yang ada di dalam hatinya. Sekarang semuanya sudah tidak berguna. Jennifer, aku sudah tahu kamu bukan wanita yang tidak berpengalaman. Aku juga tidak suka sama kamu. Kalau uang itu tidak bisa kembali, aku Andika tidak akan sungkan denganmu lagi. Setelah mendengar Andika menguntarkan semua persyaratannya, Jennifer pun marah besar dan langsung membanting handphonenya. Andika pikir dia itu siapa? Masih bermimpi untuk mendapatkan Jennifer. Ravindra sudah tertidur dengan nyenyak. Tetapi ketika ada SMS yang masuk, ia masih bisa langsung membaca SMS itu. Dia menundukkan kepalanya dan melihat wajah Isabel yang sudah sangat familiar dengannya itu. Dan pandangan mata Ravindra pun semakin lama menjadi semakin lembut dan hangat. Dia benar-benar sangat menyukai suasana yang seperti ini. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium dahi Isabel, lalu dengan perlahan keluar dari selimut itu dan mengambil handphonenya untuk melihat pesan. Pesan dari Nando. Direktur, pengirim foto itu sudah ditemukan. Hari itu, Nyonya membawa asistennya untuk pergi menjumpai ibunya Andika. Dan percakapan di dalam teleponnya juga sudah saya copy. Kali ini harus berterima kasih atas bantuan direkturmu. Ravindra pun mengirim kata kepadanya. Nando lanjut membalas. Di dalam riwayat percakapan itu, membuktikan kalau Nyonya muda tidak pergi untuk menjumpai Andika. Tetapi, ia pergi untuk melihat ibunya Andika. Ibu Andika mengaku kalau dia datang ke kota N untuk melihat Andika yang gagal, lalu dompetnya dicuri, dan dia tidak punya uang untuk membayar makanannya. Lalu, ia pun meminta tolong kepada Nyonya muda untuk membayarkan makanannya. Aku sudah tanya kepada Wawat, dan ia yakin orang yang ditemui Nyonya muda adalah ibunya Andika dan bukan Andika. Berhubung dengan kapan Andika tiba-tiba keluar, Wawat juga tidak jelas. Ravindra pun mengerutkan keningnya sebentar. Pesan lain dari Nando pun masuk lagi. Tapi Wawat sangat yakin dengan satu hal. Waktu mereka berjumpa itu, dia yakin tidak lebih dari 10 menit. Karena ketika ia pergi untuk membayar juga tidak lebih dari 10 menit. Menunggu ketika Wawat kembali untuk mencari Nyonya muda. Nyonya muda sudah keluar dari dalam sana dengan kondisi yang sangat marah. Bisa dipastikan, Nyonya muda bukan pergi untuk bersamaan dengan Andika.
Setelah melihat pesan ini, kemarahan yang terpendam di dalam hati Ravindra pun dalam sekejap hilang semua. Andika itu emangnya siapa? Mana ada level untuk dibandingkan sama dirinya? Selain itu, aku tadi juga sudah pergi mengecek CCTV hotel itu. Ketika Nyonya Muda sudah pergi, Andika dan Jennifer masuk ke dalam kamar itu beberapa saat. Jadi sekarang kita bisa menyimpulkan, ini adalah jebakan yang direncanakan Jennifer untuk menjebak Nyonya Muda. Nando membuat sebuah kesimpulan. Ravindra menoleh dan melihat Isabel yang sedang tertidur pulas. Dasar anak bodoh ini, sudah dijebak orang sampai seperti ini, kenapa masih tidak membela dirinya? Walaupun dia cuma bilang kalau dia tidak melakukannya, mungkin Ravindra tidak akan berpikir begitu banyak. Jennifer pikir dia itu siapa? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Isabel? Sudah tahu. Ravindra hanya membalas 2 kata itu dan meletakkan handphonenya di samping. Jennifer, ternyata kamu begitu suka bermain. Kalau gitu, biarkan aku yang menemani kamu bermain. Hanya saja, akibat dari permainan ini, apakah kamu bisa menanggungnya? Isabel pun beranjak bangun dari tidurnya dan duduk di atas kasur, lalu membuka tirainya. Dan cahaya matahari pun langsung masuk ke dalam kamar itu. Wah, segar sekali. Asistennya mengetok pintu dan masuk, lalu menyajikan segelas air putih, susu, dan beberapa buah untuknya. Susu yang dia minum, semuanya adalah susu segar yang baru dikirim jam 4 pagi tadi dari luar negeri. Setelah meminum susunya, Isabel tidak tahan untuk tidak memijat-mijat kepalanya. Dia sendiri merasa dia tidur terlalu pulas. Sudah lama ia tidak tertidur begitu pulas. Dan memang Isabel sudah terbiasa dengan pelukan darinya. Kalau membiarkan dia tidur sendiri, dia malah tidak bisa tidur. Nyonya Muda, Tuan Muda sudah memperingatkan, Nyonya Muda boleh keluar jalan-jalan. Asistennya mengatakannya dengan senang dan menghadap ke arah Isabel. Apakah Nyonya Muda ingin keluar jalan-jalan? Tadi pagi Ravindra sudah mengumumkan, hari ini Nyonya Muda sudah boleh keluar kemanapun. Isabel pun terbengong. Ravindra ini memang sebentar begini, sebentar begitu. Sebentar bilang tidak boleh keluar, sebentar bilang sudah boleh keluar. Emangnya, apakah karena tadi malam dia sudah membantunya membuka bajunya? Jadi dia berasa senang. Wah, kalau dari awal dia tahu seperti ini, bagusan aku tidak membantunya membuka baju, lebih bagus. Isabel baru berpikir sampai ke sini. Tiba-tiba dia mengingat kejadian yang terjadi di kamar tadi malam, dan telinganya pun langsung memanas. Isabel tidak mau membiarkan asistennya sadar ada yang aneh dengan dirinya. Lalu ia sengaja bertanya, Ravindra di mana? Direktur sudah ke kantor. Asistennya menjawab dengan sangat senang. Di dalam masa kurungannya Isabel, asisten juga tidak boleh sembarangan pergi. Menjadi asisten Isabel kemanapun Isabel pergi,
ia harus mengikutinya. Ravindra sudah ke kantor. Kalau Jennifer... Ketika Isabel hendak membuka mulut, asistennya sudah menjawab terlebih dahulu. Jennifer sudah diusir oleh direktur. Ketika berkata sampai di sini, tatapan mata asistennya pun sedikit marah. Mampus, siapa suruh dia bermain-main dengan direktur? Direktur itu milik Nyonya Muda. Semua wanita yang mendambakan direktur kita adalah wanita yang tidak baik. Asisten Wawat pun berkata dengan sangat yakin. Direktur adalah laki-laki idaman asisten Wawat. Tetapi wanita yang didambakan direktur adalah Nyonya Muda, bukan Jennifer. Juga tidak tahu Jennifer itu dapat keberanian dari mana merasa dirinya cocok untuk menggantikan Nyonya Muda. Jadi, orang harus tahu batasan. Wanita yang tidak tahu jelas kedudukannya sendiri adalah wanita yang paling menyedihkan. Mendengar info kalau Jennifer sudah diusir oleh Ravindra, Isabel malah terkejut. Kemarin bukannya dia masih di rumah. Lalu hari ini, langit belum terang dia sudah diusir. Baiklah, ini memang adalah sikap Ravindra. Selalu suka marah sesuka hatinya. Tidak berpikir dulu sebelum marah. Isabel melihat hari asistennya dari tadi sudah entah terbang kemana. Lalu dia pun tertawa dan berkata, "Baiklah, hari ini kita keluar jalan-jalan. Kamu mau pergi kemana?" Apa yang sedang dipikirkan asistennya pun tertebak oleh Isabel. Lalu dengan sedikit sungkan dia berkata, "Nyonya Muda, aku tidak bermaksud seperti ini." "Tidak apa-apa. Pas sekali, aku juga ingin keluar jalan-jalan beli sedikit barang." Isabel menjawabnya sambil tersenyum. Dengar-dengar, baru ada buka satu mall yang baru. Di dalamnya semua jual barang bermerek. Nyonya Muda ingin pergi melihat-lihat tidak? Asistennya melihat Isabel dengan tatapan penuh harapan. Isabel pun tidak bisa menahan dirinya dan tertawa. "Boleh." Tapi Isabel tiba-tiba teringat, sepertinya uangnya sudah dikirimkan kepada Raisa. Kalau dia pergi sendiri, sepertinya juga tidak bisa beli apa-apa. Asistennya ternyata menangkap apa yang sedang dipikirkan Isabel dan berkata, "Penjaga rumah tadi baru memberikan aku sebuah kartu kredit. Nyonya bisa memakainya tanpa batas." Tidak usah ditanyakan lagi. Pasti ini diatur oleh Ravindra. Berpikir sampai ke sini, Isabel pun merasa sedikit mumet. Buat Ravindra ini bagus. Tetapi Isabel benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kalau Ravindra terus bersikap dingin dengannya, ketika dia hendak pergi nanti, dia juga tidak merasa terbebani. Tetapi kalau saja ia terus bersikap baik kepadanya, dia sendiri sangat khawatir. Pada saat waktu itu, tiba-tiba ia tidak bisa melepaskannya. "Ravindra, sebenarnya apa maksudmu? Sebenarnya, apa yang harus aku lakukan baru bisa sesuai dengan maksud hatimu? Kontrak yang kita buat, apakah masih berlaku?"